Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ananda Putri dengan NIM A1B021195. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema lingkungan dan manajemen sumber daya manusia jasa. Adapun topik pembahasan kita terdiri dari yang pertama ada kontraktor dan contohnya, yang kedua ada modifier dan contohnya, yang ketiga ada influencer dan contohnya, dan yang keempat ada isolated dan contohnya. Adapun perusahaan jasa yang kita pilih pada kesempatan ini yaitu PT Jasara Harja Persero cabang Nusa Tenggara Barat. Sedikit ringkasan tentang perusahaan ini. Perusahaan jasa ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 60, Kekalikjaya, Kecamatan Sukarbele, Kota Mataram. Bidang usahanya adalah asuransi sosial, melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang, alat angkut umum, dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Berikut ini adalah foto dari PT Jasara Harja Persero cabang Nusa Tenggara Barat. PT Jasara Harja Persero memiliki visi dan misi. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan terbaik. Misinya yaitu menyediakan perlindungan dasar yang terintegritas secara digital dan didukung human capital yang unggul guna menguatkan stakeholder engagement. PT Jasara Harja Persero sendiri merupakan BUMN. BUMN perlu memiliki nilai-nilai utama atau disebut dengan core value sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adapun budaya kerjanya yaitu akhlak. Akhlak terdiri dari amanah yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya ada kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga ada harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Selanjutnya itu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kembali ke topik pembahasan kita, kontraktor. Kontraktor adalah pihak atau entitas yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan layanan atau produk tertentu. Dalam PT Jasara Harja Persero cabang Nusa Tenggara Barat, kita bisa menjadikan kontraktornya itu adalah Rumah Sakit Daerah atau RSUD NTB. Contohnya, RSUD NTB bekerja sama dengan Jasara Harja untuk menyediakan layanan medis bagi korban kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh asuransi Jasara Harja. Atau Polisi Lalu Lintas NTB, contohnya yaitu Polisi Lalu Lintas bekerja sama dengan Jasara Harja untuk memastikan proses pelaporan kecelakaan dan verifikasi korban dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya modifier. Modifier pada PT Jasara Harja ini yaitu modifier adalah faktor atau entitas yang dapat memodifikasi atau mempengaruhi operasi dan kebijakan perusahaan. Misalnya peraturan pemerintah, contohnya perubahan regulasi terkait asuransi dan perlindungan sosial dapat memengaruhi bagaimana Jasara Harja mengelola klaim dan santunan. Selanjutnya ada teknologi informasi, contohnya implementasi sistem digitalisasi klaim dan pelaporan kecelakaan dapat mempercepat proses layanan Jasara Harja. Selanjutnya yaitu influencer. Influencer ini adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan terhadap opini publik atau keputusan perusahaan. Terdiri dari misalnya media lokal. Contohnya media lokal di NTB dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap Jasara Harja melalui pemberitaan tentang layanan dan klaim asuransi. Selanjutnya termasuk influencer yaitu pimpinan komunitas. Contohnya tokoh masyarakat atau pimpinan komunitas di NTB yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap program-program Jasara Harja. Selanjutnya yaitu isolated. Isolated itu adalah entitas atau individu yang bekerja secara terpisah dan tidak terhubung langsung dengan kegiatan inti perusahaan. Misalnya itu ada lembaga pendidikan, contohnya universitas atau sekolah di NTB yang tidak memiliki hubungan langsung dengan operasional atau layanan Jasara Harja. Misalnya lagi industri pariwisata lokal, contohnya operator tour dan travel di NTB yang tidak berhubungan langsung dengan layanan asuransi kecelakaan yang disediakan oleh Jasara Harja. Adapun kesimpulan pada topik bahasan kita
kali ini, yaitu PT Jasara Harja Persero Cabang Nusa Tenggara Barat ini berinteraksi dengan berbagai entitas yang dapat dikategorikan sebagai kontraktor, modifier, influencer, dan isolated. Pemahaman tentang kategori ini penting bagi PT Jasara Harja Cabang Nusa Tenggara Barat untuk mengelola hubungan dan strategi operasional mereka secara efektif, serta untuk mengenali faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.